Ciri-ciri mamalia ya, yaitu adanya rambut dan adanya modifikasi kulit macam kelenjar keringat dan minyak di sini. Nah, sekarang kita bakal bahas soal ciri-ciri lain dari mamalia di sini, yaitu adaptasi dan modifikasi dari sistem pencernaannya. Gitu. Pertama, kita bakal bahas dulu soal pola dan bentuk gigi atau dikenal juga dengan istilah heterodonti. Hetero itu artinya beragam atau macam-macam, dont itu artinya adalah gigi ya, dental makanya. Nah, di sini kalau misalnya kita bandingin gigi mamalia dengan reptil itu beda banget ya. Kayak misal reptil dulu deh. Nah, di sini ada buaya kan. Dan dia ini kelihatan ya gigi-giginya ya. Dia tuh giginya panjang terus berderet ya. Tapi kalau misalnya kita perhatiin lebih detail, gigi buaya tuh dia sama semua bentuknya. Semuanya tuh ya kayak gini kan. Tajam-tajam gitu kan. Lihat aja ini di daerah-daerah sininya. Atau kalau misalnya kita ganti deh jangan buaya, reptil lain. Misalnya di sini nih, ular nih, dia kelihatan giginya kan. Tapi kalau misalnya kita lihat, kita amati, giginya juga mirip-mirip kan? Sama semua kan? Bentuknya tuh semuanya kayak gini-gini kan? Tapi kalau misalnya gantian, kita amati gigi mamalia, misal kita ngaca deh. Kita bisa lihat ada 3 gigi yang berbeda di situ. Ada gigi seri yang pipih, ada gigi taring yang tajam, dan ada gigi geraham yang kekar gitu, yang kuat, kelihatannya gede juga kan, gitu. Dan masing-masing gigi itu punya peranan masing-masing kan, fungsinya juga beda-beda kan. Nah itu pola dan bentuk gigi yang beragam itu adalah salah satu ciri khas dari mamalia, yang ini jarang disadari orang ya sebenarnya. Jadi kalau kurang lebih kita bisa breakdown gigi mamalia itu kurang lebih kayak gini. Jadi dulu mamalia primitif itu dia punya ketiga ini nih. Dia ada gigi serinya, ada gigi taringnya, juga ada gigi gerahamnya ya. Dan masing-masing itu peranannya beda. Jadi gigi seri itu bentuknya pipih. Fungsinya itu buat motong ya. Jadi chunk-chunk yang kecil-kecil, pecahan-pecahan yang kecil-kecil. Terus canine atau gigi taring itu kan dia runcing. Fungsinya itu untuk mencabik. Cabik apa? Mencabik serat-serat otot, biasanya daging kayak dan lain-lain ya. Lalu molar di sini juga premolar bagian depan dan bagian belakang itu dia kekar kan, dia gede kan. Nah, fungsinya itu buat ngunyah. Ngunyah apa? Ngunyah ya apapun dia yang berserat ya, yang perlu disobek gitu, yang padat gitu-gitu kan. Makanya dia buat gerus gitu biar jadi halus. Nah, pada awalnya mamalia primitif itu dia punya 3 jenis gigi ini gitu. Tapi seiring dengan perkembangannya, keturunannya itu dia punya bentuk gigi yang beda-beda, yang masing-masing itu bervariasi dan teradaptasi tergantung dengan apa yang dia makan dan cara makan dia. Contohnya itu kayak gini. Nah ini, jadi yang ini adalah salah satu tengkorak dari hewan rodensia, binatang pengerat. Dan yang ini adalah tengkorak dari hewan ruminansia ya, atau hewan pemamah biak ya, yang makan rumput-rumputan. Dan di sini kita bisa lihat persamaan di antara keduanya. Jadi si ini adalah tengkorak berang-berang, sedangkan ini adalah tengkorak yang sebenarnya harusnya kita udah familiar nih, karena sering kita makan ya. Ini tuh tengkorak sapi atau rusa atau kambing, itu bentuknya mirip-mirip kayak gini. Jadi si berang-berang dengan kambing ini dia ada kemiripan, yaitu di bagian depannya itu dia punya gigi seri, dan di bagian belakangnya itu ada deretan dari gigi geraham yang panjang gitu di sini. Dan di antara dua ini, di antara gigi seri dengan gigi gerahamnya itu dia ada space yang kosong dan dia nggak ada gigi taringnya. Kenapa begitu? Ini terkait dengan cara makan dan apa yang dia makan. Si berang-berang itu dia makannya apa? Dia hewan pengerat kan. Dia makannya banyaknya tumbuhan kan, dan dia juga gigi serinya itu develop banget, dia panjang gini karena dia butuh buat nyerut si kayu-kayu buat bikin rumahnya kan. Sedangkan si ini, si sapi, dia makan rumput kan banyaknya kan, dan rumput itu kan dia banyak seratnya, makanya dia perlu dikunyah lama banget biar bisa diserap nutrisinya gitu. Dan keduanya dia kan nggak makan daging, maka dari itu keberadaan taring di sini dia tidak diperlukan. Nah, kayak gitu, itu adalah persamaan dari keduanya. Karena dua-duanya sama-sama herbivore, kedua-keduanya itu sama-sama makan rumput. Makanya ada modifikasi gigi tertentu untuk fokus ke arah situ gitu. Jadi ini bisa saya tulis sebagai kayak gini.
Gigi taringnya itu hilang, tapi gigi gerahamnya itu banyak gitu, karena kan dia diperlukan buat ngunyah rumput. Nah, sedangkan untuk hewan yang karnivora, adaptasinya itu beda lagi. Kurang lebih kayak gini. Nah, ini adalah tengkorak dari salah satu karnivor nih. Contohnya di sini adalah tengkorak serigala. Nah, kita bisa lihat ya, walaupun gigi serinya itu ada, tapi dia termodifikasi jadi agak lebih tajam. Gigi taringnya itu dia develop banget, dia ukurannya gede dan kelihatan banget dari luar. Dan si ininya, si gerahamnya itu nggak kayak geraham sapi yang rata gitu dan ini berjajar ya. Gigi-gigi geraham si karnivor ini, si serigala ini, dia agak renggang dan agak tajam di sini. Karena ya serigala itu kan dia makannya mostly daging kan. Dia nggak makan rumput sama sekali kan. Jadi dia butuh gigi yang runcing-runcing, yang tajam-tajam buat apa? Buat mencabik dan mengoyak daging yang dia makan gitu. Dia nggak perlu ngunyah lama. Yang penting si dagingnya itu seratnya robek-robek langsung dia telan gitu. Dan nantinya ujung-ujungnya itu mereka juga punya usus yang beda dari usus si herbivore ini. Tapi untuk usus saya bakal bahas di video selanjutnya mungkin. Jadi di sini kita bisa simpulin bahwa si carnivore ini dia giginya itu kurang lebih kayak gini. Gigi taringnya itu besar karena dia ya ini ya kan dia makan daging ya, dan gigi lain juga dia meruncing karena dia makan daging gitu, butuh buat banyak ngoyak makanan. Nah, itu untuk karnivor. Sedangkan kalau manusia sendiri gimana? Kalau manusia itu dia apa? Omnivora kan, makanya giginya itu dia agak beda dibanding si karnivor atau si herbivore. Kurang lebih kayak gini. Nah, si ini manusia itu kan dia punya gigi seri, gigi taring, dan gerahamnya juga semuanya ada ya. Dan masing-masing itu bentuknya kurang lebih tidak banyak berubah. Dalam artian, si gigi serinya itu tetap pipih, gigi taringnya itu tetap runcing, dan gigi molarnya atau gerahamnya itu tetap kekal gitu, walaupun mereka rapat. Kenapa? Karena kan dia omnivore ya. Dia makan tuh nggak pilih-pilih kan, kadang dia makan buah, kadang dia makan ikan, kadang dia makan daging, kadang dia makan sayur, dan semuanya itu butuh gigi yang terspesialisasi, gigi yang bentuknya beda-beda. Makanya semua gigi ini kayak di mamalia primitif ini, gigi-gigi ini tuh dia masih dipertahankan gitu, karena dia pola makannya tuh nggak pilih-pilih, tergantung apa aja yang ada kan dia makan gitu. Nah, itu adalah pattern atau pola yang bisa kita lihat soal ini ya, kaitan antara struktur gigi yang beda-beda ini dengan apa yang dia makan dan cara makan dia. Nah, selain tiga ini, selain herbivore, carnivore, dan omnivore, ada juga beberapa yang dia polanya agak beda. Contohnya adalah ini. Jadi yang ini adalah tengkorak, apa coba ini? Ini adalah tengkorak lumba-lumba ya. Dan lumba-lumba itu kan dia piscivore. Dia tuh makannya cuma ikan doang ya. Atau bahkan makan kayak anjing laut dan lain-lain ya. Tapi dia banyakkan makan ikan. Nah, giginya itu termodifikasi jadi gigi yang tidak heterodon lagi. Dia udah nggak ada gigi seri atau taring atau geraham, tapi giginya tuh jadi tajam-tajam semua. Kenapa? Karena dia kan ya pola hidupnya atau pola makannya itu jadi kayak mirip buaya gitu. Dia gigit terus abis itu dikunyah-kunyah bentar terus abis itu dia telan. Nah, makanya giginya tuh jadi tajam-tajam dan rapat-rapat dan kecil-kecil dan banyak. Karena dia ya buat itu, buat nangkep dan memperangkap ikan gitu. Sedangkan ini, yang bagian sini, ini adalah tengkorak dari kelelawar. Nah, kelelawar itu dia frugivori, dia makan buah. Jadi, dan buah itu kan dia nggak semuanya ini ya, nggak semuanya lembek ya. Dia lembek tuh kalau matang doang ya. Dan si kelelawar itu kan dia terbang, dia cari buah, dan ketika dia cari buah, dia nggak selalu menemukan buah yang udah matang. Maka dari itu, ininya giginya itu dia developnya jadi tajam-tajam di bagian depan, runcing-runcing. Tapi dia juga gede-gede. Kenapa? Ya buat ngebuka si buah itu. Dia buat gigit katakanlah melon atau semangka atau pepaya misal, atau buah-buahan hutan yang keras-keras. Dia dibutuhkan rahang yang kuat dan gigi yang gede-gede dan tajam-tajam ini buat ngebuka si buahnya gitu. Itu adalah adaptasi dari seluruh mamalia yang dia menyesuaikan dengan apa yang dia makan dan bagaimana cara makannya. Oke, itu kurang lebih untuk pola dan bentuk gigi. Selanjutnya kita bakal bahas dikit soal saluran pencernaannya.